Dialog Jurnal Siang dan kita masih membahas mengenai film Negeri Tanpa Telinga dan masih ada cast dari film Negeri Tanpa Telinga dan produser kemudian juga sutradara dari film tersebut adalah Ameria. Kalau ke Om Ray Saetapi terlebih dahulu, tadi sempat membahas mengenai optimisme ataupun tantangan ketika akhirnya menghadirkan sebuah film bergenre ataupun temanya adalah politik kebermasyarakat yang mungkin belum terlalu familiar dengan film yang bergenre seperti ini. Kalau Om Ray sendiri dari berpuluh-puluh tahun di dunia film, sebetulnya kedewasaan masyarakat lah ya akhirnya bisa menerima genre film yang begitu variatif belakangan seperti apa sih? Memang pada dasarnya kan kejujuran itu membutuhkan kedewasaan. Ya. Kalau kita jujur pada orang-orang yang nggak dewasa terjadi berantem. Kita anggap sekarang ini kita sudah mulai dewasa lah ya. Jadi film-film yang bertema-tema seperti ini jadi penting untuk meningkatkan kedewasaan itu. Setiap film genre apapun baik. Persoalannya adalah film ini masa lalu. Ketika kita ambil sebuah adegan tak kita klop habis selesai, itu lalu dia. Kita nonton di bioskop dia masa lalu film itu. Yang masa kini itu penontonnya. Ya kan? Jadi film dibutuhkan film yang memicu masa depan. Berpikirannya, tokoh-tokoh gitu. Karena dia sudah masa lalu, dia harus berpikir tentang tokoh-tokoh itu bergerak untuk masa depan. Bagaimana ini menginspirasi penonton ini yang untuk penting, akhirnya? Gitu. Sehingga menginspirasi penonton. Ya. Akibatnya penonton berada film ini banyak menolong dia atau sebagai teman, sparring. Karena dia memberikan jalan keluar atau dia memberikan rangsangan untuk orang berpikir jadi dewasa. Ini penting buat film. Maka film itu penting buat itu. Dan saya heran sekali negara ini filmnya mati suri. Bagaimana kita bicara tentang kebudayaan kalau film sendiri kita? Mati surinya masih berlanjut ya atau sudah selesai? Masih masih ya? Saya sudah hampir mati. Makanya kita harus sama-sama. Mungkin film ini mudah-mudahan memberikan kesadaran. Kalau seperti yang Om Ray tadi sebutkan bahwa kemudian ini menjadi satu tema yang penting lah ya untuk memberikan pendewasaan kepada masyarakat, apakah itu dari genre film ataupun mungkin dari tema yang diangkat. Tantangannya waktu itu apa? Misalnya adalah ketika mulai film ini ada yang mungkin interfere dan tidak boleh proses syuting ini dilanjutkan karena ini terkait dengan politik. Waktu itu seperti apa? Ya, selain Gunung Kelut yang meletus di hari kelima syuting yang sempat berantakan jadwalnya, memang ada tekanan dari beberapa pihak yang tidak menginginkan film ini ada. Artinya ada lokasi syuting yang harusnya kita sudah deal semua, tapi ternyata 3 hari sebelum syuting itu saya dapat laporan bahwa kita nggak boleh syuting di situ karena salah satu petingginya adalah salah satu penguasa partai, salah satu partai lah di Indonesia dan kemudian beliau bilang bahwa ganti dulu ceritanya baru kalian boleh syuting di tempat kami gitu. Artinya saya nggak mungkin mengganti cerita, artinya sudah fix semua. Jalan lain adalah kita memilih lokasi yang lain. Dari segi lokasi ada di Jakarta, kemudian di Yogyakarta dan Solo. Waktu itu pertimbangannya apa, Mbak Lula? Jakarta itu settingnya memang Jakarta, tapi Jakarta macet dan perpindahan lokasi dari satu ke yang lain itu memakan waktu bisa berjam-jam. Artinya dari Cipete ke Kemang aja bisa berapa jam gitu kan. Nah itu kan sayang gitu. Nah saya dan teman-teman sepakat untuk memindahkan ke Jogja dan Solo karena lebih sepi. Karena kami mengambil indoor, jadi sama aja kayak di Jakarta. Cuma mungkin untuk outdoornya semua di Jakarta. Ke Kelly dan juga Tanta, bermain ataupun tergabung dalam sebuah produksi yang di dalamnya ada ikon-ikon perfilman Indonesia, ada Mbak Lola dan juga Om Ray Saetapi. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman yang memang sudah senior ini untuk akhirnya mendukung atau memberikan sebuah suasana belajar dalam tanda kutip untuk teman-teman gitu? Kelly terlebih dahulu seperti apa? Kalau saya sih kita latihan terus ya. Tiap kali Om Ray latihan yuk gitu. Cuman aku belajar banyak banget sih emang dari Om Ray dan juga sama acting coach kita juga gitu dan all the cast emang semuanya seru-seru tuh kita belajar sama-sama belajar gitu. Jadi
mau latihan pun juga everybody sih, yuk latihan yuk bareng terus. Bagian mana gitu. yang paling banyak di exercise sama Mbak Lola selaku sutradara misalnya? Ada ya? dua Kejiwaannya adegan atau? ada 2 adegan yang memang berat untuk Kelly. Satu yang adegan di tempat tidur, yang akhirnya dia membongkar semua, dan satu lagi yang ketika interview TV. Itu mungkin yang paling berat. Okay. Itu paling berat sih. Challenging dan juga di apa namanya exercise sama Mbak Lola ya. Kalau Tanta gimana? Always big fan of Om Ray dari film-film awalnya segala macam, udah nonton dari waktu saya kecil segala macam, dan juga big fan sama Mas Lukman, dan yang sangat bersyukur banget mereka ini gak pelit akan ilmu, dan mereka itu apa ya, walaupun udah senior kita ngeliatnya ke atas, tapi dia tetap ke bawah dan bisa ngobrol kita eye to eye, yang bilang kayak ngobrol, dan itu yang apa sih yang menyenangkan sekali, karena mereka punya sudut pandang masing-masing kan untuk gimana caranya di dunia perfilman. Karena kan saya kan baru banget nih, masih hijau banget, jadi mereka menjelaskan ini kamu harus gini harus gitu, dan itu yang kesempatan yang sangat mahal lah di produksi ini, karena semuanya senior juga, ada Ribnu Wikana juga, dia juga di mana-mana tuh ada, seru banget ya pokoknya untuk berada di dalam produksi ini. Oke, ada cerita apa? Tadinya 9 Juli 2014 jadi tanggal launching filmnya, namun kemudian diundur jadi 14 Agustus. Setelah jeda berikut ini, kita akan lanjutkan. Misal kami akan segera mulai setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.